Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Kangaroo yang rilis di tahun 2024. Film ini merupakan film misteri India yang menceritakan investigasi kepolisian dalam memecahkan kematian misterius kepada para tamu hotel. Dirilis dalam bahasa Kannada, Kangaroo disutradarai oleh Kishore Megalame dan dibintangi Aditya dan juga Ranjani Raghavan sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan pasangan suami istri yang menginap di salah satu hotel bernama Anthony Cottage. Setelah melakukan reservasi, manajer hotel bernama Gopal kemudian mengantarkan keduanya ke kamar yang sudah dipersiapkan. Saat waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, sang istri terbangun dan melihat jika sang suami sudah tidak berada di sampingnya. Dan saat turun ke lantai bawah, betapa terkejutnya ia begitu menyaksikan jika sang suami telah tewas dengan cara guntang diri. Merasa jika kematian tersebut adalah tindakan bundi, Gopal langsung melaporkannya kepada pemilik hotel bernama Anthony. Dan karena tidak mau bisnis penginapan mereka hancur, Anthony bekerja sama dengan inspektur lokal memindahkan mayat korban agar tidak ada yang mengetahui jika yang bersangkutan tewas di kawasan hotel. 5 tahun setelahnya, inspektur polisi bernama Prithvi dimutasi ke kota Chikmagalur atas perintah komisaris. Prithvi dipindah tugaskan karena daerah tersebut marak sekali aksi perampokan yang tidak dapat diselesaikan oleh kepolisian. Prithvi memiliki istri bernama Dr. Meghna yang merupakan ahli psikolog. Pernah dalam sebuah momen seorang pasien mengatakan jika ia memiliki kepanikan dan ingin melakukan bundi. Setelah berkomunikasi panjang lebar, Meghna kemudian meresepkan obat antidepresi yang bisa memulihkan kesehatan pria tersebut. Walaupun dirinya sedang hamil besar, Meghna tidak bisa marah atas perintah mutasi yang didapatkan oleh Prithvi. Bahkan di tengah kesibukannya saat ini, Meghna mengatakan jika ia juga akan menyusul Prithvi ke kota tersebut. Tiba di tempat kerja yang baru, Prithvi disambut personil polisi dan wakil inspektur bernama Ananta. Dan karena banyaknya laporan warga yang mengeluh tentang aksi perampokan, Prithvi langsung memerintahkan anggotanya melakukan penjagaan di setiap titik penting. Singkatnya, dalam operasi yang dilakukan, kepolisian berhasil mendapatkan 2 pelaku penjambretan yang kemungkinan dicurigai sebagai komplotan perampok. Di kota yang sama, tepatnya di penginapan Anthony, pasangan suami istri bernama Charan dan Archana melakukan reservasi selama 1 malam. Dan setelah semua administrasi diselesaikan, Gopal kemudian mempersilahkan keduanya menuju kamar hotel. Pukul 11 malam, Charan terlihat sibuk mengerjakan tugas kantor yang belum diselesaikan. Dan karena memiliki janji temu pada pukul 9 pagi, Archana meminta Charan untuk beristirahat. Pukul 2 dini hari, Archana terbangun begitu mendengar suara misterius yang datang dari lantai bawah. Dan karena penasaran, Archana langsung membangunkan Charan yang alhasil keduanya sama-sama mendengarkan suara tersebut. Semakin penasaran, mereka pun memberanikan diri mencari sumber suara. Namun entah apa yang terjadi saat itu, keduanya malah berlari ketakutan dan bergegas meninggalkan hotel. Tanpa sengaja saat baru keluar gerbang, mereka bertemu dengan Prithvi yang baru saja melakukan razia. Dan melihat kepanikan yang mereka tampilkan, Prithvi langsung membawa keduanya ke kantor polisi untuk menceritakan semua yang terjadi. Apa yang dilihat Charan dan juga Archana ternyata bukanlah sesuatu yang bisa dipercaya. Saat mencari suara misterius yang datang dari lantai bawah, keduanya malah didatangi sosok gaib dengan perawakan seorang wanita. Dalam pikiran Prithvi, apa yang terjadi kepada mereka kemungkinan besar bukanlah sesuatu hal yang gaib. Bisa saja itu adalah ulah sindikat perampok yang selama ini memang melakukan kejahatan saat malam ataupun dini hari. Intinya karena kondisi mental mereka menjadi terganggu, Prithvi meminta Charan dan Archana mengecek semua barang bawaan mereka yang tertinggal di hotel.
Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan ternyata tidak ada satupun barang yang menghilang. Prithvi sempat bertanya kepada Gopal dengan apa yang terjadi. Namun karena tidak mau terlibat masalah yang lebih jauh, Gopal seolah mengatakan jika ia baru mendengar cerita seperti ini untuk pertama kalinya. Dua hari selanjutnya, inspektur polisi dari kota lain menyampaikan informasi jika mereka memiliki kasus orang hilang yang berkaitan dengan Hotel Anthony. Sekitar 1 bulan yang lalu, pria bernama Purushottam mengalami kejadian serupa dengan yang dialami oleh Charan dan juga Archana. Namun setelah selamat dari kejadian tersebut, Purushottam malah dinyatakan menghilang secara misterius. Sang istri yang juga tidak mengetahui di mana keberadaannya sedikit curiga jika yang menakut-nakuti mereka saat menginap di Hotel Anthony adalah Gopal. Anthony Cottage ಅಂತ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು Kecurigaan terhadap Gopal semakin kuat setelah Prithvi melakukan interogasi kepada Nilama yang merupakan cleaning service hotel. Barang bukti tas mewah milik Nilama adalah pemberian Gopal dengan harga yang sangat tinggi. Dan yakin jika Gopal tidak mampu membeli tas tersebut, Prithvi semakin curiga jika Gopal telah melakukan perampokan kepada para tamu hotel. Setelah diinterogasi, Gopal akhirnya berterus terang jika teror hantu yang terjadi di Hotel Anthony berawal dari kematian misterius di 5 tahun silam. Pria yang melakukan bundi saat itu adalah sosok hantu yang membuat para tamu berlari ketakutan. Dan karena kondisi mereka yang tidak pernah kembali ke hotel, Gopal kemudian mengamankan barang-barang bawaan mereka dan tidak mengembalikannya. Untuk memperkuat argumen yang disampaikan, Gopal menunjukkan daftar tamu hotel yang pernah mengalami kasus serupa. Dan berdasarkan catatan yang ditandainya, ternyata ada puluhan pasangan suami istri yang juga mengalami teror yang sama. Tidak percaya dengan apa yang disampaikan, Prithvi kemudian mengkonfirmasinya melalui nomor ponsel para tamu yang tertulis di daftar reservasi. Dan betapa terkejutnya Prithvi setelah mengetahui jika para tamu pria yang sempat mendapatkan teror semuanya berakhir tewas dengan cara bundi. 4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಒಂದೇ ದಿನ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. Seolah tidak mempercayai cerita takhayul yang disampaikan Gopal, Prithvi bertanya identitas pria yang melakukan bundi di 5 tahun silam. Dan saat disebutkan nama Vijay Kumar, Prithvi sangat syok lantaran pria tersebut adalah kakak kandungnya sendiri. Beberapa bulan setelah kasus kematian Vijay Kumar, kakak ipar Prithvi yang bernama Nurmala menjadi sangat depresi. Dan beberapa minggu setelahnya, beliau memutuskan melakukan bundi untuk menyusul suami tercinta. Di hadapan makam sang kakak, Prithvi menceritakan semua kasus yang ditanganinya kepada Meghna. Dan tidak percaya dengan cerita takhayul tersebut, Prithvi sangat yakin jika ada oknum yang memanfaatkan kematian Vijay Kumar untuk melakukan aksi perampokan. Keesokan hari, Prithvi mendapatkan kabar dari orang tua Charan yang memberitahukan jika Charan telah melakukan bundi. Dan yang paling mengejutkan lagi, beliau juga mengatakan jika Charan masih berstatus single dan belum menikah. Mendengar fakta yang disampaikan, Prithvi langsung mengkonfirmasinya kepada Archana. Akan tetapi setelah tiba di kediamannya, Prithvi melihat jika Archana telah meninggal dunia dengan cara yang sama. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚರಣ್ ಮನೇಲಿದ್ದೀನಿ. Archana meninggalkan surat perpisahan yang mengatakan jika dirinya adalah penyebab kematian Charan. Namun di balik kebohongan status pernikahan yang mereka sampaikan, Archana tidak mengungkapkannya sama sekali. Prithvi melanjutkan penyelidikan dengan mewawancarai aktris bernama Divya yang pernah mengalami kasus teror hantu di Hotel Anthony. Dan merasa memiliki informasi yang sangat penting, Prithvi meminta agar Divya menceritakan alasan mereka menginap di hotel tersebut. 2 tahun silam, Divya pernah menjalin hubungan asmara dengan sutradara film bernama Ganesh. Akan tetapi karena hubungan tersebut membuat dirinya hamil, Ganesh berencana menggugurkan kandungan karena status mereka yang belum menikah.
Setelah mencari ke sana kemari, keduanya mendapatkan informasi jika ada sebuah rumah sakit bernama Shruti Hospital yang terbiasa menangani pasien aborsi. Namun sesampainya di sana, rumah sakit tersebut telah tutup dan tidak beroperasi lagi. Sambil mengamati situasi, Divya dan Ganesh didatangi pria penjaga warung bernama Manjunat. Dan seolah mengetahui maksud kedatangan mereka, Manjunat mengatakan jika ia bisa membantu keduanya. Akan tetapi dikarenakan waktu operasi hanya bisa dilakukan pukul 9 pagi, Manjunat menyarankan agar Divya dan juga Ganesh menginap di Hotel Anthony. Namun tanpa disangka saat waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, keduanya malah didatangi sosok gaib yang menyerupai wujud seorang wanita. Selamat dari teror tersebut, Divya dan Ganesh memutuskan meninggalkan Cikmagalur malam itu juga. Namun entah mengapa 2 hari setelahnya Ganesh merasa jika ia masih dibayangi sosok gaib yang disaksikannya malam kemarin. Pada akhirnya karena tidak bisa menahan rasa takut, Ganesh memutuskan mengakhiri hidup dengan cara bunuh. Sama halnya seperti Divya yang hamil saat menginap di Hotel Anthony, laporan forensik juga menyatakan jika Archana tengah hamil. Dan berdasarkan kedua fakta tersebut, Parvati mencurigai jika pasangan yang pernah mendapatkan teror kemungkinan besar juga memiliki kondisi yang sama persis dengan Divya dan juga Archana. Beranjak dari laporan yang disampaikan Divya, Prithvi bergerak cepat mendatangi rumah sakit untuk melacak keberadaan Manjunat. Namun saat sudah mendapatkan alamat tempat tinggalnya, Prithvi dibuat terkejut lantaran yang bersangkutan telah tewas dengan cara guntang diri. Adanya desas-desus jika Manjunat bekerja sama dengan Gopal, Prithvi kembali melakukan interogasi lanjutan. Dan dari cerita yang disampaikan, scene flashback beberapa tahun silam kemudian diperlihatkan. Jauh sebelum tewasnya Vijay Kumar, Manjunat adalah perawat di rumah sakit yang sering menangani kasus pasien aborsi. Dan mengetahui hal tersebut adalah peluang bisnis, Gopal membayar Manjunat agar mengirim pasien ke Hotel Anthony sembari menunggu waktu operasi. Namun tak mengapa setelah kasus kematian Vijay Kumar, setiap pasien yang dikirim Manjunat pasti mendapatkan teror. Bahkan dokter sekaligus pemilik rumah sakit dinyatakan tewas dengan cara yang mengenaskan. Intinya Gopal sangat yakin jika teror hantu yang terjadi di hotel mereka semuanya adalah ulah dari arwah Vijay Kumar. Gopal menambahkan jika tadi malam Manjunat sempat mengirimkan 2 pasangan yang ingin melakukan aborsi. Namun karena tidak mau teror berlanjut, Gopal menyarankan agar mereka mencari hotel lain yang tak jauh dari sana. Takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, Prithvi kemudian meminta 2 pasangan tersebut datang ke kantor. Dan sebelum menjelaskan maksud kedatangan mereka ke kota Cikmagalur, Prithvi langsung mengatakan jika keduanya hendak melakukan tindakan haram. Lebih rincinya, Prithvi menceritakan semua kasus yang dialami para pasien sampai melakukan bunuh. Dan agar tidak merasakan hal yang sama, Prithvi meminta keduanya untuk bermalam di kantor polisi. Pukul 2 dini hari, Meghna terbangun begitu mendengar suara ketukan pintu. Namun saat sudah berjalan ke ruang utama, Meghna tidak melihat siapapun yang datang. Singkatnya setelah berada di kamar mandi, Meghna menjadi sangat terkejut begitu didatangi sosok gaib yang kemudian menuliskan sebuah pesan misterius berhenti atau mati. Mengkhawatirkan kondisi janinnya, Meghna kemudian menelpon Prithvi dan memintanya agar segera pulang. Akan tetapi tanpa disangka saat sudah tiba, Meghna malah kerasukan dan menunjukkan pesan misterius yang ada di kaca kamar mandi. Prithvi tiba-tiba mendapatkan telepon dari Ananta yang mengatakan jika pemuda pasangan aborsi telah melakukan bunuh. Namun beruntung setelah menyaksikan semuanya, Prithvi tiba-tiba saja terbangun dan kejadian yang dialami Meghna dan kematian pemuda hanyalah mimpinya belaka. Kembali ke kediamannya, Prithvi yang khawatir dengan keadaan Meghna bertanya tentang kondisinya. Dan sambil menceritakan mimpi yang dialaminya tadi malam, Prithvi mengatakan jika ia akan berberes-beres karena akan kembali ke kantor. Naas saat dirinya berada di kamar mandi, Prithvi tidak menyangka jika pesan misterius berhenti atau mati yang dilihatnya di dalam mimpi menjadi kenyataan.
Dengan semua kejadian tersebut, Prithvi memutuskan untuk tidak melanjutkan penyelidikan. Dan setelah berdiskusi dengan Meghna, keduanya semakin yakin jika teror hantu di Hotel Anthony memanglah benar adanya. Di kantor polisi, pasangan aborsi yang keadaannya baik-baik saja akhirnya diperbolehkan pulang. Namun tanpa disangka mobil yang mereka bawa malah mengalami mogok dan tidak bisa dihidupkan. Salah satu personel polisi bernama Kumar mencoba membantu dan mengambil alih kemudi. Akan tetapi saat mobil sudah bisa dihidupkan, Kumar malah kerasukan dan melajukan mobil hingga menabrak mati pemuda tersebut. Di hadapan Meghna, Prithvi marah dan menghancurkan foto Vijay Kumar. Dan seolah jika semuanya adalah perbuatan sang kakak, Prithvi meminta Meghna menemani dirinya menemui komisaris dan menceritakan kejadian misterius tersebut. Intinya walau masih belum bisa diterima akal sehat, komisaris menawarkan agar Prithvi melibatkan paranormal dalam penyelidikan. Dan teringat jika memiliki kenalan yang bisa mengusir hantu, Prithvi mengatakan jika ia akan mendatangkan seorang pastor bernama Joseph Fernandez. Di awal ritual, Joseph mengajak Prithvi dan Meghna memasuki hotel. Namun karena dirasa berbahaya, Joseph tidak memperbolehkan keduanya masuk ke dalam kamar yang menjadi teror arwah Vijay Kumar. Sialnya karena terlalu lama menunggu, baik Prithvi maupun Meghna sepakat untuk melihat keadaan Joseph. Dan bersamaan dengan kedatangan mereka, Joseph tiba-tiba saja menghentikan ritualnya. 2 hari berikutnya, Meghna yang baru saja terbangun mendapati jika Prithvi sudah tidak berada di sampingnya. Dan setelah berhasil dihubungi, Prithvi mengabari jika ia sedang melakukan penyelidikan atas tewasnya Pastor Joseph yang baru saja melakukan bundi. Syok dengan kabar tersebut, Meghna meminta Prithvi untuk kembali pulang. Dan merasa jika semuanya sangat mustahil untuk diselesaikan, Prithvi tiba-tiba saja mengeluarkan sebuah foto yang menunjukkan jika Meghna memiliki hubungan dekat dengan Nilama. Kehadiran Pastor Joseph yang hadir dalam penyelidikan sebenarnya hanyalah sandiwara. Karena bagaimanapun selama ini Prithvi tidak bisa leluasa melakukan penyelidikan lantaran Meghna selalu mengikutinya. Dalam kasus kematian pemuda yang ditabrak oleh Kumar, Prithvi diam-diam melakukan interogasi secara rahasia. Dan berdasarkan rekaman CCTV, terlihat jelas jika Kumar dengan sengaja menghidupkan lampu mobil si pemuda agar keesokan paginya susah dihidupkan. Tidak bisa mengelak lagi, Kumar akhirnya mengatakan jika ia mendapatkan imbalan sebanyak 100 juta dari Meghna. Dan memanfaatkan kisah hantu Vijay Kumar, Meghna memberikan perintah agar Kumar berpura-pura kesurupan setelah menabrak pemuda tersebut. Bukti lain yang membuat Prithvi semakin curiga adalah pesan misterius berhenti atau mati yang ada di kaca kamar mandi. Karena bagaimanapun mimpi yang diceritakannya kepada Meghna tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Intinya dalam kasus ini, Meghna ingin benar-benar membuat Prithvi berpikir jika kasus yang ditanganinya saat ini adalah perbuatan hantu yang tak lain adalah arwah Vijay Kumar. Memanggil Pastor Joseph yang ternyata masih hidup, Prithvi mengatakan jika beliau sebenarnya bukanlah seorang pastor. Beliau adalah Profesor Ranjan yang mengajar psikolog di Departemen Kepolisian. Dengan tidak melibatkan seluruh tim, Profesor Ranjan melakukan penyelidikan rahasia. Dan akhirnya menemukan sebuah rumah yang ternyata di dalamnya terdapat foto-foto korban dan foto masa lalu Meghna dengan Nilama. Terkait kematian Manjunath, Prithvi mengatakan jika Meghna pasti dengan sengaja menakut-nakutinya untuk menyerahkan diri. Dan karena takut dijatuhkan hukuman mati, Manjunath akhirnya memutuskan mengakhiri hidup. Terkait para korban yang melakukan bundi, Prithvi mendapatkan informasi tambahan jika mereka semua mengkonsumsi obat PTSD. Dan jika ditelusuri, obat tersebut hanya bisa didapatkan dari dokter psikiater yang tak lain adalah Meghna. Karena tidak bisa mengelak lagi, Meghna berusaha menyerang Prithvi saat sedang lengah. Namun tanpa disangka ketika ia terjatuh, Dr. Ranjan akhirnya bisa melakukan hipnotis demi mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Meghna. Semuanya berawal dari masa kecil Meghna yang memiliki seorang ayah yang sangat temperamental. Ayah Meghna sangat marah lantaran sang istri hanya bisa melahirkan anak perempuan.
Bahkan kelahiran Meghna yang merupakan anak kelima sebenarnya sudah ingin dihancurkan oleh sang ayah. Bertahun-tahun mendapatkan diskriminasi sosial karena tidak memiliki anak laki-laki, ayah Meghna tidak sabar dan ingin membunuh sang istri. Namun belum sempat hal itu terjadi, Meghna langsung mengambil senjata tajam dan menebas beliau. Lantaran masih di bawah umur, hukuman pembunuhan dijatuhkan kepada ibunya Meghna. Dan setelah dijatuhkan hukuman seumur hidup, sang ibu berpesan agar Meghna harus bisa menjadi seorang dokter. Nilama dan kakak kandung Meghna yang lain dipesankan agar mereka semua sama-sama menjaga Meghna agar suatu hari nanti Meghna bisa melupakan kejadian pembunuhan yang dilakukannya kepada sang ayah. Tumbuh menjadi wanita hebat, Meghna berhasil menempuh pendidikan dokter dan bertemu dengan Prithvi. Namun di balik kedekatan mereka, Vijay Kumar malah mengembalikan perasaan trauma Meghna yang sudah terkubur selama bertahun-tahun. Tanpa diketahui Nurmala, Vijay Kumar meminta Meghna memeriksa jenis kelamin bayi yang sedang dikandung. Dan belum sempat menjawabnya, Vijay mengatakan jika ia kembali mendapatkan anak perempuan, maka dirinya berencana melakukan aborsi sembari menunggu kehadiran anak laki-laki. Marah dengan permintaan tersebut, Meghna diam-diam berkomunikasi dengan Nurmala dan sama-sama tidak setuju dengan tindakan aborsi. Keduanya akhirnya sepakat melakukan pembunuhan kepada Vijay. Malam saat menginap di Hotel Anthony, Meghna diam-diam menyemprotkan cairan penenang kepada Vijay Kumar. Dan setelah tidak sadarkan diri, keduanya kemudian menyeret Vijay dan menggantungnya seolah-olah adalah tindakan bundi. Beberapa waktu pasca kematian Vijay, Nurmala yang sadar telah melakukan pembunuhan menjadi sangat menyesal. Dan dihantui perasaan bersalah, ia pun akhirnya juga melakukan bundi. Kabar duka tersebut membuat perasaan trauma Meghna semakin tidak terkendali. Yang pada akhirnya setelah terbebani dengan pikiran masa lalu, Meghna berjanji akan membunuh semua pria yang ingin melakukan aborsi bersama pasangannya. Dengan bantuan Nilama, Gopal, dan Manjunat, Meghna berhasil mendapatkan nama-nama pasangan yang ingin melakukan tindakan aborsi. Dan setelah Nilama menakut-nakuti para tamu, Meghna kemudian meresepkan obat PTSD yang membuat para korban merasa ketakutan. Intinya setiap korban yang baru saja mengalami teror semuanya kembali didatangi Meghna untuk alasan pengobatan. Akan tetapi tanpa disadari oleh mereka, obat yang diberikan adalah pemicu rasa takut yang membuat korbannya memutuskan untuk melakukan bundi. Di akhir film, Prithvi melihat jejak kaki penuh darah yang memenuhi ruangan rumah. Dan setelah mengikuti jejaknya, Prithvi sangat terkejut lantaran Meghna telah melakukan bundi. Bersamaan dengan scene flashback beberapa menit yang lalu, Meghna ternyata tidak menyangka jika ia telah mengalami pendarahan. Dan begitu menyaksikan jika janin yang dikandungnya sudah tidak bergerak lagi, Meghna sadar jika bayinya telah meninggal dunia. Pada akhirnya untuk menebus rasa bersalahnya, Meghna memutuskan mengakhiri hidup. Dan sembari menuliskan surat perpisahan, Meghna mengucapkan permintaan maaf yang sangat besar kepada Prithvi. Mungkin pelajaran yang bisa diambil dari film ini, setiap anak adalah titipan Tuhan yang harus disyukuri dan dijaga dengan baik. Secara harfiah, baik itu laki-laki maupun perempuan, semuanya adalah sama. Tuhan pasti menitipkan kepada kita karena itulah yang terbaik untuk kita jalani. So mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.